Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bila ada golongan manusia yang dicintai Rasulullah SAW, maka pasti ada golongan orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Golongan orang-orang yang tidak disenangi oleh Rasulullah ini sudah pasti adalah umat-umat yang telah melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut 3 golongan manusia yang dibenci Rasulullah SAW. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan, Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi petuah yang menggetarkan hati. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh, yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah al-satarun dan al-mutasyattikun serta al-mutafahikun. Sabda Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti al-satarun dan al-mutasyattikun. Tapi siapakah al-mutafahikun itu?" Beliau SAW menjawab, "Al-mutakabbirun." Melalui hadis ini, Nabi SAW hendak mengingatkan umatnya akan 3 perkara yang paling dibencinya, karena termasuk akhlak mazmumah atau perilaku buruk, yakni sebagai berikut. Al-satarun, orang yang banyak celoteh dan suka membual. Golongan pertama yang dibenci Nabi SAW adalah pembual atau pendusta yang banyak cakap, serta pandai pula bersilat lidah. Kadang disertai argumentasi logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan. Nabi SAW berpesan, "Katakanlah yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain dikatakan, "Banyak kata tapi sedikit makna dan tidak sesuai fakta. Mereka itulah orang-orang munafik yang apabila berkata ia dusta, bila berjanji diingkari, dan bila dipercaya dikhianati." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3. "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengetahui apa saja yang tidak kamu kerjakan." Quran surat As-Saff ayat 2-3. Al-mutasyattikun, orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain. Golongan kedua yang dibenci Nabi SAW adalah orang yang berlaga fasih dengan tutur kata yang mempesona. Jika berbicara selalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Pintar bertutur kata, tetapi hanya ingin dapat pujian dari manusia. Bahkan menggunakan bahasa yang indah, tetapi tujuannya adalah untuk menghinakan lawan bicaranya. Orang yang seperti ini biasanya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dalam diri manusia ada hati, akal, dan hawa nafsu. Jika hati kotor, maka yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, maka yang keluar dari ucapan juga baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-10. "Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." 2 potensi manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tersebut ialah potensi buruk atau fujur dan potensi baik atau takwa. 2 potensi manusia inilah yang mendorongnya berbuat jahat dan berbuat baik. Setiap manusia yang memiliki jiwa yang sehat pasti memiliki 2 potensi itu. 2 potensi itulah yang meliputi manusia dalam segala keadaan. Al-Quran menyindir manusia yang perkataannya menarik tetapi palsu belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204. "Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad,
dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Al-Mutafahhikun, orang yang suka membesarkan diri. Golongan ketiga yang sangat dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni orang sombong atau angkuh. Sombong merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan menjadi ciri perilaku iblis. Apapun bentuk kesombongan yang dilakukan manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selain itu, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang sombong merupakan penghuni neraka. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sahabat Muslim, demikianlah 3 golongan manusia yang dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua untuk bisa memasuki surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.